Shalom, horas bagi kita semuanya, salam sehat. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengundang kita untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Namun kita lebih dulu untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, yaitu tertulis di dalam Mazmur pasal 92 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Saya akan bacakan sekali lagi. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita semuanya. Saya akan mengawali renungan ini dengan satu pertanyaan yaitu siapakah yang memberikan napas kepada saudara, atau siapakah yang memberikan hidup ini kepada saudara dan kepada keluarga Anda? Pasti Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita punya jawaban dengan itu. Namun, saya harus benar-benar menegaskan jawaban itu benar-benar akan membuka hati kita untuk memberikan jawaban-jawaban yang tepat. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengan pertanyaan yang tadi, maka kita bisa merespon apa yang terjadi dan apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang menghantar kita pada pagi hari ini untuk melihat bahwa ada dua hal yang sangat penting yang mau Tuhan katakan kepada kita dan yang mau Tuhan ingatkan kepada kita akan segala kehidupan kita, yaitu kenapa manusia itu harus bersyukur. Kenapa saudara harus bersyukur dan kenapa keluarga saudara harus bersyukur? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita harus diajak untuk bermazmur? Kenapa saudara diajak untuk bermazmur? Dan kenapa keluarga saudara diajak untuk bermazmur? Kenapa kita semua diajak untuk bersyukur dan bermazmur? Sekalipun jawaban kita berbeda-beda, Bapak, Ibu, saudara-saudara, namun kepada siapa kita bersyukur dan kepada siapa kita bermazmur, itu kepada satu oknum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kenapa manusia tidak pernah puas dalam kehidupannya? Atau kenapa manusia selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam hidupnya? Dan mungkin Anda atau saya salah satu dari semua yang khawatir itu. Mungkin Anda salah satu dari semua yang tidak pernah puas dalam kehidupan ini. Itu yang kita lihat. Sekalipun kita percaya, sekalipun kita nyatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, namun kenapa kita sering tidak puas? Namun kenapa kita sering khawatir? Pertanyaan itu adalah hal yang wajar dan kontekstual dalam kehidupan kita. Namun di satu sisi saya juga akan memberikan pertanyaan kepada kita yang tidak jauh ketinggalan melalui nats ini, yaitu kenapa kita harus bersyukur?
Atau kenapa saya harus bersyukur? Kenapa keluarga Anda harus bersyukur? Atau di satu sisi, apakah termasuk Anda dan saya salah satu dari ribuan orang yang tidak pernah bersyukur? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara untuk menyimak satu contoh dalam kehidupan ini. Siapakah yang baik atau siapa yang tidak baik? Siapakah yang tidak mau bersyukur atau siapakah yang memberikan sumber kehidupan kita itu? Yang pertama, seorang jemaat pernah meminta dan memohon kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini, Tuhan, kasihanilah aku. Apa yang membuat saya sekarang melangsungkan kehidupan saya? Tolong Tuhan, berilah pekerjaan kepada saya. Di tengah-tengah permohonan itu dia berjanji, kalau saya sudah mendapat pekerjaan itu, saya tidak akan lupa bersyukur. Bahkan saya akan memberikan gaji pertama saya kepada Tuhan, seandainya saya sudah gajian, katanya. Waktu berjalan, dia menerima gajinya. Namun karena dia diperhadapkan dengan situasi dan kondisi kehidupan, lalu dia katakan lagi dalam permohonannya, Tuhan, seandainya saya memiliki gaji yang jauh lebih besar dari apa yang saya terima ini, mungkin saya akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sampai dengan 1 tahun dia menerima gaji, dan dia selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang lebih baik dari dia, kesejahteraan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Ternyata Tuhan menjawab segala-galanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sekalipun dia lupa, sekalipun dia tidak memberikan apa yang telah dia janjikan. Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik lagi dia, dengan kesejahteraan yang lebih baik. Namun ketika dia menerima itu, apa dia katakan? Tuhan, saya akan memberikan kepada Tuhan setelah saya memenuhi ini, memenuhi ini, memenuhi ini. Tanpa sepengetahuan dia, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia punya masalah di dalam pekerjaannya dan harus diberhentikan dari pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini? Seandainya hal seperti itu terjadi pada diri kita, apakah kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mendengarkan keluhan kita, mendengarkan permohonan kita? Atau kita katakan bahwa Tuhan tidak memihak kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah gambaran umum dari semua manusia, termasuk pribadi saya. Kadang kita sudah memiliki berkat yang tidak kita minta kepada Tuhan, Dia memberikan, tetapi kita lupa untuk bersyukur kepada Dia. Karena ketidakpuasan manusia dan rasa kekhawatiran manusia itu, dia memutuskan supaya sedikit pun apa yang diberikan Tuhan itu tidak berpindah kepada orang lain, termasuk memberikan persembahan rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, bersyukur itu hanya lahir ketika seseorang diperhadapkan dengan iman dan keyakinan yang benar tentang kepercayaan dia akan kasih setia Tuhan yang dia alami. Kita ingat itu Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bersyukur dan bermazmur itu hanya lahir ketika seseorang diperhadapkan dengan iman yang benar dan keyakinan yang benar tentang kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan adalah integritas orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Apakah Anda sudah memiliki integritas?
Apakah Anda memiliki integritas ketika saudara hanya takut dengan kehidupan dunia ini? Namun integritas itu diawali oleh iman dan kepercayaan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemazmur atau Daud sendiri punya alasan dan jawaban yang tepat tentang hal ini. Pemazmur memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan karena ia telah melihat dan merasakan kebaikan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Daud bermazmur dan bersyukur, dan dia katakan bahwa itulah ikatan, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia. Anda bisa bersyukur, tapi Anda kadang lupa untuk bermazmur. Anda bermazmur, tapi tidak ada alasan karena Anda bersyukur. Namun, pemazmur dengan tegas dikatakan bahwa bermazmur dan bersyukur itu adalah suatu ikatan integritas daripada seseorang yang percaya kepada Tuhan. Jangan katakan Anda orang yang percaya, tetapi Anda lebih mementingkan sungut-sungut saudara daripada kebahagiaan atau sukacita saudara untuk memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, belajar dari kehidupan Daud bahwa bersyukur itu bukanlah hanya bagian daripada hidup yang penuh dengan sukacita, tetapi juga menekankan bahwa di dalam suka dan duka, di dalam susah maupun kehidupan yang tertekan, yang dikejar oleh musuh, Daud selalu mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Tanpa kebaikan Tuhan, Daud tidak merasakan ada kemerdekaan iman dalam kehidupan dia ketika dia bergumul dengan musuhnya. Tapi Daud merasakan itu. Di dalam suka dan duka dia katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang punya komitmen dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah penolong. Itulah sebabnya nats firman Tuhan sangat menyentuh kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kondisi kehidupan kita sekarang. Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi sama halnya dengan pergumulan Daud, Tuhan memberikan sesuatu yang menguji iman kita. Apakah kita punya integritas tentang hidup kita ini di hadapan Tuhan? Dengan rasa bersyukur dan memanjatkan mazmur kepada Tuhan, maka hidup kita pasti berkecukupan. Ingat itu. Mari kita ingat. Dengan rasa bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan, maka hidup kita akan berkecukupan. Jangan katakan ketika Anda punya persoalan dan Anda kalah, maka Anda adalah orang yang meninggalkan Tuhan dan tidak mau bersyukur serta bermazmur kepada Tuhan. Jangan katakan Anda orang yang percaya ketika tanggung jawab iman kerohanianmu dituntut darimu, Anda mengelak dengan tanggung jawab itu. Jangan katakan kepada Tuhan, tunggu Tuhan, saya masih memerlukan ini, saya masih memenuhi ini, saya masih memperlengkapi ini, saya belum mendapatkan ini. Tapi kebaikan Tuhan, rasa syukurmu kepada Tuhan, rasa mazmurmu kepada Tuhan, itulah yang membuktikan persembahan dan pengorbananmu yang sejati kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadikanlah aktivitasmu hari ini sebagai rasa syukur dan mazmurmu kepada Tuhan, karena Dia memberikanmu kesehatan dan napas kehidupan dan kesempatan untuk melakukan aktivitasmu. Selamat berkarya. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga.
karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Tuhan memberikan kami napas kehidupan dan memberikan kami kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kami, di mana kami yakin bahwa aktivitas kami adalah sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberikan itu kepada kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Buat pagi hari ini firman-Mu yang begitu menyentuh hidup kami pribadi lepas pribadi, dan yang membangunkan iman rohani kami Tuhan, supaya kami mampu memahami apa itu hidup bersyukur dan apa itu hidup bermazmur. Kami selalu bersyukur Tuhan untuk kehebatan daripada pribadi kami. Kami selalu memuji kehebatan pribadi kami, namun pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Biarlah segala hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, apakah itu pekerjaan, pergumulan keluarga, secara khusus Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit, tolong sentuh mereka Tuhan, melalui kasih-Mu yang memberkati obat dan makanan yang mereka makan serta para medis, supaya Tuhan memakai mereka untuk proses kesembuhannya. Berkati negara kami ini Tuhan. Jauhkan dari setiap aliran-aliran radikalisme dan orang-orang yang tidak senang dengan kebaikan dan kebenaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berkati pemerintah kami Tuhan. Begitu juga dengan gereja-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan telah mengutus gereja-Mu ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau memberkati setiap hamba-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu. Berikan kepada kami Tuhan sukacita, supaya kami Tuhan pakai untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya Tuhan, supaya kami mampu membantu pelayanan daripada gereja-Mu ini Tuhan, supaya gereja-Mu ini memiliki keseimbangan di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat program dan pelayanan gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Satukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu, satukan kami Tuhan di dalam sukacita-Mu, supaya kami lebih mengutamakan rasa syukur, pujian, mazmur kami kepadamu Tuhan, karena Kau telah menuntun kami, menjauhkan dari kami segala penyakit, dan menjauhkan dari kami Tuhan segala kuasa-kuasa dunia. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita dan selamat beraktivitas. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Tetap waspada dan lakukan prokes. Jangan takut akan segala pencobaan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Horas.